BRI Super League minggu ke-11 akan ada sebuah pertandingan yaitu antara PSIM Yogyakarta melawan Persik Kediri. PSIM Yogyakarta yang baru saja pecah telur meraih kemenangan perdana mereka di kandang. Jadi selama ini mereka poin kemenangannya selalu di tandang. Baru kemarin mereka berhasil menang di kandang melawan Dewa United dengan skor 2-0. Dan Persik Kediri yang baru saja ditahan imbang oleh PSM Makassar karena memang mereka agak kesusahan untuk mendapatkan 1 poin ini karena ada 1 pemainnya yang terkena kartu merah. Nah, seperti apa peluang dari 2 klub ini ketika bertemu? Yuk kita bahas di video ini bersama gue Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Oke, sebelum kita masuk, kita lihat dulu. PSIM Yogyakarta saat ini menduduki posisi ke-6. Jadi mereka agak turun ya, karena yang lain tuh makin banyak yang menang dan mulai menyalip mereka. PSIM Yogyakarta dari 9 kali pertandingan mereka menang 4 kali, 3 kali seri dan kalah 2 kali. Mereka di angka 15. Sedangkan Persik Kediri saat ini berada di posisi ke-11 klasemen sementara dari 9 kali pertandingan. 3 kali menang, 2 kali seri, dan 4 kali kalah. Poinnya ternyata 11 juga, sama dengan posisinya. Oke, kalau melihat permainan dari PSIM Yogyakarta ketika melawan Dewa United, gue ngerasa bahwa PSIM Yogyakarta sudah kembali lini pertahanannya seperti awal-awal musim. Kenapa? Ya mungkin ada evaluasi besar-besaran dari sang pelatih Van Gastel. Dan terlihat juga bahwa dari starting line up-nya pun juga ada perubahannya. Setiap pemain itu tidak bisa selamanya selalu top form. Akan ada kalanya dia pas memang lagi sial, lagi jelek, dan memang lagi nggak pas saja momennya. Dan itu memang harus ada namanya rotasi. Dan kemarin dilakukan yang namanya rotasi dan ternyata itu cukup efektif kalau menurut gue untuk membawa kesinambungan lagi di lini pertahanannya dari PSIM Yogyakarta. Kelihatan sekali bahwa lini pertahanan mereka kembali solid dan mereka mampu tidak kebobolan dari Dewa United. Nah, kalau dari sisi penyerangan, Haljeta adalah seseorang yang menurut gue mampu sangat efektif sekali memanfaatkan celah. Jadi memang Haljeta itu adalah seorang striker yang kalau diberikan ruang itu akan sangat berbahaya sekali. Dan itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh Dewa United. Haljeta nggak boleh sama sekali dibeli ruang. Karena dia sangat efektif sekali dalam memanfaatkan ruang. Dan itu akhirnya akibatnya Dewa United menjadi kalah. Nah, sedangkan Persik Kediri, jadi di pertandingan kemarin mereka sebenarnya cukup imbang melawan dengan PSM Makassar. Yang kita tahu di mana PSM Makassar memang lagi punya internal issue, yaitu masalah gaji. Tapi sayangnya di awal-awal pertandingan itu Persik Kediri harus mendapatkan kartu merah sehingga game plan yang mereka sudah susun harus berubah. Ya mereka dengan susah payah kalau menurut gua mendapatkan poin 1 karena awalnya mereka memang ketinggalan lebih dahulu. PSM Makassar lah yang berhasil mencetak gol lebih dahulu. Tapi untungnya Persik Kediri sangat efektif dalam memanfaatkan yang namanya set piece, yaitu corner kick. Jadi melalui corner kick umpannya Ezra Walian yang mengarah ke kepalanya siapa yang golin kemarin ya? Gue lupa. Ya pokoknya umpannya itu langsung mengarah kepala dan itu sangat efektif sekali untuk menciptakan gol. Dan inilah mungkin menjadi sebuah senjata yang harus diwaspadai oleh PSIM Yogyakarta. Karena kemampuan dari set piece-nya Persik Kediri kalau menurut gue cukup bagus. Terutama Ezra Walian. Ezra Walian dalam hal bola-bola mati itu beberapa kali gue lihat mempunyai efektivitas yang tinggi, entah dia direct free kick ataupun dia memberikan umpan kepada temannya mereka. Dan ini yang perlu diwaspadai karena ya set piece adalah salah satu cara untuk bisa menciptakan gol. Inilah yang mungkin perlu diwaspadai oleh PSIM Yogyakarta. PSIM Yogyakarta saat ini bermain lagi di kandangnya sendiri. Tentunya para pendukung pasti mengharapkan bahwa PSIM Yogyakarta bisa meraih kemenangan. Tapi ada PR yang besar di sini kalau gue melihatnya. PSIM Yogyakarta perlu mewaspadai dari lini pertahanan dari Persik Kediri. Karena sepertinya Persik Kediri cukup bisa membaca ketika mereka bermain full ya. Karena kemarin ketika orangnya lengkap, gue ngelihat bahwa Persik Kediri itu mampu membaca strikernya dari PSM Makassar. Dan ini yang perlu diwaspadai. Tapi gue yakin lah Van Gastel punya
trik tersendiri yang mungkin akan membuat permainan sedikit berbeda ketika PSIM bertemu dengan Persik Kediri. Karena kita tahu bahwa kalau permainan selalu sama saja, seperti itu saja, itu akan terbaca oleh lawan. Jadi memang harus ada variasi. Apakah nanti kita bisa melakukan menyayap, ataukah memang kita akan bertahan, itu adalah semua diserahkan kepada pelatih. Tapi yang pasti, segala sesuatu mungkin saja terjadi. Tapi kalau menurut gua pribadi, mereka pasti sudah bersiap-siap. Dan ini adalah sebuah pertandingan yang sangat menarik untuk kita tonton. Cuman sayangnya ini pertandingan dilaksanakan lagi di hari kerja. Dan jam kerja pula jam 3:30. Jadi ya mau nggak mau, seperti kemarin gue harus nonton pertandingan ulangnya. Nggak bisa nonton pertandingan live-nya. Oke, maju sepak bola Indonesia.